mengenai tentang situs Batu Circle ini. Oke dulur, sekarang Mang Isur sudah nyampe di lokasi yang kita tuju, yaitu di tepatnya Batu Circle Jahiang, daerah Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Yuk langsung aja kita cekidot. Dan kita mengasok dulu. Di sini ada saung-saung. Lumayan perjalanan dari Lebak sana sampai ke sini tuh netek asli. Baik dulur, sekarang kita menempuh perjalanan jalan kaki menuju ke area Batu Circle Jahiang. Dan alhamdulillah sekarang ditemani sama Kang Rahmat sebagai penunjuk jalan, juga salah satu narasumber yang Mang Isur kunjungi. Ini tepatnya tuh berada di daerah Jahiang, di puncak bukit. Dan akses jalan yang dilewati seperti ini, harus turun gunung, unggah gunung. Alhamdulillah Mang Isur tidak sendiri, ditemani beberapa rekan, ada Kang Usep, Mang Budi, juga Mang Tatan. Tuh, oke dulu. Lagi iniin dulu air supaya mengalir ke sana. Oh, dan tersambung ke sana tuh air. Itu tuh yang ke arah mana? Arah mat air? Oh, yang ke kampung. Oh, yang dari curug itu tadi ya? Iya. Padahal sumber airnya tuh hanya seperti ini, dulu lihat. Oh. Iya. Oke, lanjut kemana? Lanjut kemana? Ke bawah. Jalan sini menuruni tebing jurang, harus hati-hati berjalan, licin, ekstra hati-hati dan waspada. Iya, ini ada persengkedan, itu terasering. Aduh, awas Mang Sep. Enak banget, enak banget. Dulur, sekarang Mang Isur udah setengah perjalanan, masih menuruni jurang. Dan dulu lihat sekitaran sini tuh masih asri pepohonannya ya. Oke, yuk terus tetap ikuti Mang Isur udar-idar. Oke dulur, dan sebentar lagi Mang Isur nyampe ke lokasi yang dituju, ke area situs Circle Stone atau batu lingkar di kawasan daerah Jahiang, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita lihat dulu. Dan di sini terdapat sumber mata air. Kalau menurut istilah orang setempat mah Cikahuripan. Alhamdulillah masih bersih, masih asri. Baiklah dulur, sekarang Mang Isur masih berada di Jahiang, tepatnya di pas petilasan Guha
Lebih lengkapnya kita tanya langsung sama Rahmat. Gimana Rahmat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, yang panginten petilasan orang dulunya kata karuhur atau luhur-luhur kita gitu kan. Iya betul. Janten ieu teh sahurna kapungkurna teh janten ngadamel jembatan atau napi ngadamel hiji syariat atau syarat anu sahur folklor masyarakat atau sesepuh kapungkur sing saha jalmi anu tiasa ngajebol ieu kanggo pangairan ka tanah Jahyang sahurna bae dititahkeun sareng murang kalihna lebe atanapi leluhur anu kapungkur gitu. Mohon. Eta atanapi nu disebatna teh Raden. Murang kalih Raden gitu. Gelar kemenakan zaman dahulunya. Oh gitu. Nah ternyata kemungkinan gitu kan iya tetiasa di toblong atau napit tetiasa Tembuskan ke daerah Jahyang dan tenang ngalih ka pailuhur anu tadi. Anu tadi dan tenang ayeuna teh ieu teh katelah nama lanian nama Guha Mahar gitu. Guha Mahar Dawireh Maharna salah sawios maharna teh sangat logis. Eta anu kasarum tina ceritaan folklor masyarakat atau sepuh anu aya di Jahyang. Sumber tina tutur tinular ti para sepuh pinten ya leres. Eta gitu. Tah bentuknya seperti ieu ayeuna. Mohon. Bunda Widi tiasa kalebet teh pinten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini dulur yang disebut dengan Guha Mahar. Nah, penampakannya seperti ini. Persis di bawah pohon yang sangat besar. Entah pohon apa ini. Yang jelasnya nuansanya masih asri, masih alami. Dan juga terdapat sumber air seperti yang telah tadi dijelaskan sama Kang Rahmat. Ini teh penamaannya Guha Mahar. Dan ini bukan suatu faktor kebetulan ataupun bukan rekayasa. Ini adalah syarat. Salah satu syarat dari dahulu. Mungkin ini ada aliran airnya yang bersumber dari serapan-serapan. Nah, jika huripan seperti biasa belum lengkap kalau Mang Isur belum mencicipi salah satu air yang Mang Isur kunjungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'al tahura. Kita cicipi. Seger banget dulur. Masih alami. Sangat seger. Oke, kita langsung ke tempat yang berikutnya bersama Udar-Ider Kang Rahmat dan Mang Isur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang tidak sembarangan, harus tata tertibnya harus kita laksanakan. Jangan sagawayah, kita harus tarapti tata titi duduga priyogana, karena di kepercayaan di Kasundaan memang harus seperti ini. Mipit harus amit, ngalak harus menta. Adab-adaban, sampurasun. Assalamualaikum. Inilah dulur kita mengakses ke Circle Stone nya. Assalamualaikum. Sampurasun. Nampi sari anu suci narima rasa anu setra. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang seperti yang pernah Mang Isur lihat waktu di situs salah satu situs megalitikum Batu Padang, Gunung Padang itu ada di sekian banyak batu itu ada seperti cekungan-cekungan seperti ini. Dan hemat Mang Isur ini mempunyai makna dan arti yang sangat mendalam. Nanti kita kupas tuntas. Sekarang kita lihat-lihat dulu. Bahkan bukan 1 2, masih banyak Circle Stone.
Nah, seperti yang tadi dibilang sama Mang Isur, ada semacam cekungan seperti ini di dalam batu. Ini mempunyai makna dan arti. Dan ini yang menjadi pancarnya, itu yang menjadi tunggulnya. Seperti ini dulu. Nah, ini salah satunya yang menurut sumber yang diterima sama Mang Isur, di sini itu kurang lebih ada 32 lingkaran batu circle seperti ini, dan yang rata-rata itu di tengahnya terdapat pusar seperti ini. Nah, pancernya kalau seperti ini kayak kuncung gitu. No, seperti ini juga ini. Nah, ini tuh, lihat dulu. Seperti Mang Isur bilang tadi itu, ini mungkin ini dari tetesan air, jadi ada lubang seperti itu. Tapi yang bikin heran dan bikin penasaran Mang Isur, kenapa dalam setiap situs yang dikunjungi yang berbentuk batu yang sangat alami mesti ada seperti ini. Dan ini pas untuk penunjuk Mang Isur. Oke dulur, kita lanjut lagi. Nah, ini di sana juga masih ada terdapat beberapa lingkaran lagi. Lihat lingkaran circle stone ini namanya. Bagi dulur yang belum sempat berkunjung ke sini, Mang Isur rekomendasikan, yuk kita berkunjung ke sini, berwisata ataupun mungkin tadabur alam lebih tepatnya, dan untuk menggali informasi lebih lengkap, lebih dalam lagi tentang budaya warisan Sunda atau Nusantara. Baik dulur, masih kita lihat-lihat di Circle Stone Jahyang, situs batu lingkar. Dan memang uniknya seperti ini, seperti yang dulur lihat dan Mang Isur lihat. Lingkarannya, diameternya, rupa-rupa macam-macam. Kalau ini teh ada berapa circle, Kang? Semua di area sini? 32 kalau saya. 3. Sekarang di Pailuhur. Oh, yang di sebelah sana 32 lingkaran. Sudah berapa tahun ini dipublikasikan atau ada informasi ke umum? 3 tahunan lah. 3 tahunan dan Kurang masih lebih 3 tahun. 3 tahun. Ini teh kayak mirip semacam makam ya kan, tapi kan ada perbedaan antara apa? Anu disebat makom, sekarang makom takuma menurutkan Kang Rahmat. Nah, itu tempat bersemayamna seseorang anu disebat kuburan apa kumaha tah? Nah, ku abi mah gitu kan, ayeuna disebatna makom. Makom eta kan cantang tuh gitu kan. Apa ieu teh makam atau makom? Kalau makom kan seseurna patilasan anu aya kehidupan gitu Sebelumnya gitu. Mohon gitu. Janten ada orang kapungkur mah kan kepercayaannya kata Hidan janten anjeuna masihan ciri gitu kan. Iya. Bahwa kapungkur gitu teh aya kehidupan gitu kan. Betul. Pami anu disebat makam eta berarti urang ngauningakeun. Sahara dimakamkeun di dieu, nah eta disebat makam gitu kan. Ayo ku abi mah kan disebutnya makom atau nanti patilasan. Ya, betul sesuai tadi Kang Rahmat introduksikan di awal bahwa di sini itu kita menelusuri apa yang namanya tutunggul tanpa nama atau istilah nisan tak bertuliskan gitu. Jadi memang sangat logis banget kalau di sini tuh memang bukan makam ataupun istilah kuburan, tapi ini adalah makom petilasan. Dan ini ya mungkin Kang Rahmat sendiri bisa menjelaskan apa dari makna ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari simbol-simbol seperti batu yang seperti ini. Dan untuk pendapat Mang Isur ini
kayak mirip di situs Kabuyutan Walahir, ada batu-batu yang berdiri seperti ini. Dan untuk lengkapnya Mang Isur mau nyanyawanan masih ayah narasumber, kita ikuti. Oke dulu, sekarang Mang Isur sudah berada di sini, akan kita koreksi gali-gali tentang informasi yang bisa didapatkan dengan salah satu narasumber Kang Rahmat mengenai tentang situs Batu Circle ini. Dan untuk lebih lengkapnya Mang Isur akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kang Rahmat. Menurut Kang Rahmat, setelah digali, setelah dikaji, iya teh aya kaidentikan dina bentuk lingkaran sarang jenis batuan atau kumaha menurut Kang Rahmat? Terus aya keunikan lah katanya. Saya tak unik. Aya keunikan tina lingkaran tiap lingkaran gitu kan. Ya identiknya anu katinggal ayeuna gitu kan kieu. Terus aya anu disebat anu namanya titilah non namanya teh titinggal karuhun kapungkur teh ternyata leres ayana gitu kan. Jantennya kanggo abi mah iya disakralkeun gitu kan. Terus identik nama tina bentuk-bentukna pangintennya kapungkurna emang teu kieu lah gitu nya. Mung ku naon namanya teh ku pemikiran ayeuna gitu kan, ku pola pikir ayeuna panginten aya pergeseran tanah mah udah sebatna gitu. Namun jantena kieu gitu ya ada abdi ngiringan lah kan pointer gitu, ngiring bingahnya gitu. Mau sekedar gitu aja abdi mah gitu. Ya, jadi begitu dulur dari jenis batuan ataupun bentuk susunan batu yang melingkar ini, bagi khususnya bagi Kang Rahmat dan umumnya bagi warga sekitar sini, bahwa ini situs ini tempat sangat disakralkan. Dan untuk mengukur kesakralan seseorang individu itu tidak bisa kita jelaskan, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Pemaknaan sakral di sini ya mungkin Rahmat juga bisa mengedukasi atau menjelaskan makna yang disebut dengan kesakralan yang menurut Kang Rahmat ini. Silakan, makna sakral menurut versi Rahmat. Ya menurut abi gitu kan, disakralkan eta berarti orang kedah ngajagi gitu kan. Betul ngajagi ditinggal karuhun kapungkur kenging ngaruksak mohon ta salah sawiosna dina pileuweungan ieu anu seueur maknana tur seueur hikmahna gitu. Anu kedah dijagi eta sanes ukur pat ditinggalna atau patirasanana mung sadayana anu aya di pileuweungan. Soalna teu ukur jalmi hungkul anu ngengingkeun kanikmatan ieu leuweung gitu. Nah saur abi ayeuna ku ayana ieu nya mudah-mudahan gitu kan hiji ka masyarakatna atau napi ka jalmi anu kadieuna henteu sagawayah atau napi henteu sakumawantun eta kanggo abi gitu. Soalna ada nyam panginten teu aya ieu mah meureun ruksak leuweung urang teh gitu. Lebih karena kelestariannya Kang, mohon gitu ku ayana ieu mudah-mudahan leuweung sareng titinggal karuhunna dilestarikeun gitu. Amin. Gitu ti abdi da soalna seueur kamangpaatanana kanggo urang gitu sadayana gitu. Mungkin kalau pesan-pesan atau napi kesan-kesan wireng kieu da Mang Isur ngalaman bangor kapungkurnya upami menakan tempat seperti kieu teh jiga nya punten-punten baheula Mang Isur kana togel seperti anggot togel atau istilah dalam tanda petik tah. Menurut hemat Kang Rahmat kumaha kanggo menyikapi situs anu khususna nu aya di daerah Jahiang di lingkungan Kang Rahmat ieu? Ulah dugikeun ka sapertos aya praktek kumaha tah mangga. Kanggo pesan sareng kesana gitu. Pesan kanggo nya kanggo sadayana lah gitu nya. Mohon kanggo sadayana da ieu mah sanes tempat anu kitu gitu kan. Mohon. Tapi kan seueur jalmi anu nganggap eta biasa di kitu kieu. Soalna kan dari kanggo abi pribadi henteu aya anu mustahil. Mohon. Mung jalan syariat pami kitu, sanes jalan syariat kanggo nyembah atau nyuhunkeun kana karitu nya mi gustinya lebih kana menggusti kana tempat. Tapi urang mah mupusti gitu kan. Setuju Kang Rahmat gitu. Berarti orang kedah ngahindari karena jalan-jalan anu disebut punten pemusyrikan lah. Nya terus
tentang sanes meni Gusti tapi mau pusti ditinggal karuhun gitu. Dan panginten lamun pamitaya karuhun mau aya urang leres. gitu. Nah ayeuna kanggo kesan kanggo masyarakat mah mudah-mudahan biasa ngajagi tur melestarikan alam lah gitu. Ku ayana tempat ieu gitu. Soalnya pamiruksak mah kan saya gitu aya geuningan gitu. Saatnya. Ya, Terus acan kuren urang teh gaduh anak incu engke teh. Upami ti ayeuna diruksak, anak incu urang bade menikmati naon gitu kan. Gitu. Beres tadi kan saur Kang Rahmat upami ngalestarikeun da sanes urang hukul selaku manusia anu tiasa menikmati tentang kelestarian alam diantawisna pinten binatang seperti manuk, daya cainya sareng nu sanesna lah sakumna makhluk tiasa menikmati gitu. Merasakan tina kelestarian alam. Moy abi setuju pisan upami aya himbauan ti Kang Rahmat ngeunaan pelestarian alam ulah aya karuksakan da wireh nguping kasauran para ajenganna gitu ulah rek nyieun karuksakan di muka bumi pintennya Kang Rahmat laras disaimangkeun da gitu. Tah kitu dulur tos disaimangkeun urang teh kedah biasa belajar ngabalancekeun gitu. Jadi ulah diruksak, urang tetap lestarikan tentang kebudayaan, tentang keasrian alam. Sarang saja bana da ieu mangrupikeun warisan ditinggal karuhun Sunda khususna anu ku urang kanggo dipupusti sakali dipupusti bukan untuk dipigusti atau dipertuhan ataupun dipersembah menjadi sebuah dalam tanda kutip begitu. Oke, terima kasih dulur. Oke dulur, sekarang kita menelusuri tempat selanjutnya di mana di situ ada prasasti tentang peresmian ini situs. Dan memang bukan mitos, bukan cerita atau isapan jempol, ini sudah diresmikan. Mang Isur akan coba untuk mengeksplor. Iya, Kang Sep eta teh prasasti teh. Oh, di timang sana ayahnya Kang Sep. Oh, lihat dulur. Monumen Batu Lingkar Jahiang, monumen situs Batu Melingkar atau Circle Setun dan Gua Mahar. Oh, yang tadi Gua Mahar, Desa Jahiang, Salawu, Tasikmalaya. Nah, ini tertanda tuh siapa itu? Ketua tim ekspedisi Bapak Hadi Permana dan Kepala Desa Jahiang waktu itu Bapak Gani Sugandi SPD. Terus kedua Dewan Pembina sebagai non pemperkrasanya, bukan ini apa Dr. Andes Haji Anton Carlian atau disebut Abah Jenderal, dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Bapak Asep Sopari Al Ayubi. Ini sangat resmi ini, bukan KW-KW, situs budaya cagar alam. Ini dulu, dan mungkin ini udah bersihan, jadi mohon maaf bila kurang jelas dalam tulisannya, penampakan di kameranya karena memang ini belum dibersihkan. Dan di sini juga ada bekas-bekas saung. Sangat genahan dulur, sangat endah, sangat asri yang bisa Mang Isur rasakan. Baiklah dulur Mang Isur di channel Nauda Rider. Untuk kali ini pengeksploran di daerah Jahiang Salawu dicukupkan sekian. Mohon maaf banyak kekurangan dan kehilapan. Ikuti terus Uda Rider bersama Mang Isur. Jangan lupa like, komen, share, dan subrek. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.